Hai, selamat datang di New Terek Channel. Apa kabar semuanya? Semoga kamu dalam keadaan baik-baik saja ketika menonton video ini. Ini adalah pick a card reading lagi di New Terek Channel. Dan untuk video ini khusus kita akan bahas perihal kenapa sih hingga saat ini kamu belum menemukan seseorang yang benar-benar bisa menjadi pasangan kamu, atau di sini mungkin bisa menjadi pasangan hidup kamu. Oke? Apakah mungkin orang yang saat ini bersama kamu ini adalah cinta sejati kamu? Apakah kamu harus melakukan suatu perubahan tertentu di kehidupan asmara kamu agar bisa bertemu dengan sosok cinta sejati kamu? Kita akan lihat nanti dari deck-deck yang ada di depan kita saat ini. Oke? Jadi ini bisa kamu kategorikan kemanapun, bisa untuk yang berpasangan, bisa untuk yang single benar-benar nggak ada, atau mungkin aku juga banyak menerima klien yang bertanya-tanya kenapa hingga saat umur tertentu dia belum menemukan sosok yang menjadi pasangan dia, khususnya di sini pasangan romantis, oke, atau pacar. Jadi di sini kita akan explore lebih jauh isu-isu demikian dari 4 deck yang berbeda di depan kita pada saat ini, oke? Jadi di depan kamu sudah ada 4 deck berbeda. Aku akan beri nomor di sini, kamu harus perhatikan, oke? Yang pertama, ini adalah deck pertama, oke? Ini Rider-Waite. Ini adalah deck kedua, ini adalah kartu Connelly Tarot deck. Kemudian ini adalah deck ketiga, namanya Dreaming Way Tarot. Ini deck ketiga. Kemudian yang terakhir atau nomor 4 namanya Wheel of the Year Tarot deck. Oke. Jadi aku ulang sekali lagi. Deck nomor 1, deck nomor 2, deck nomor 3, dan deck nomor 4. Oke. Jadi nanti masing-masing deck itu aku akan usahakan seimbang durasinya. Oke. Jadi tanpa panjang lebar kita langsung mulai aja di sini ke deck yang pertama. Oke, jadi kita singkirin dulu 3 deck yang lain. Oke, kita sampai di deck yang pertama di sini. Ini adalah Rider-Waite Tarot deck. Jadi sekarang kita akan mulai untuk deck yang pertama. Oke. Lihat di sini apakah kamu akan segera menemukan cinta sejati kamu, tantangan yang kamu hadapi untuk bisa menemukan dia, dan current situation love life kamu, serta advice tentunya untuk bagaimana caranya kamu bisa menemukan dia. Oke? Jadi here we go, kita mulai aja. Deck number 1, give them the answer please. Deck number 1, give them the message please. Give them the message please. Oke, aku akan tarik 4 kartu di sini, deck number 1 atau deck pertama ini. Oke. Oke. The Chariot. Oke. Kita lihat dulu kartu pertama, ada The Star. The Star. Kamu deck number 1, mungkin sebagian besar ada yang berhubungan dengan elemen udara ya. Aquarius, Libra, Gemini, doesn't have to be. This is pick a card reading, very general. Ini sangat umum readingannya, oke. Tapi di sini aku lihat kamu benar-benar ada 2 kemungkinan di sini bagi kamu yang pilih deck number 1. Di satu sisi, di kategori pertama maksudnya di sini mungkin kamu lagi proses healing ya, lagi proses healing. Dan proses healing ini banyak sekali faktornya. Entah ini karena kamu pernah disakiti oleh seseorang dari hubungan sebelumnya atau previous relationship. Entah ini relationshipnya mungkin ini dengan mantan kamu atau seseorang yang benar-benar menyakiti kamu sampai core of your heart gitu ya. Yang mungkin kalian nggak ada hubungan kali ya, tapi ada mungkin lawan jenis kamu atau seseorang di sini ya, yang benar-benar bikin kamu sakit hati kamu. Kayak dia benar-benar
melukai kamu di hati kamu di sini, dan ini berpengaruh ke cara pandang kamu terhadap sebuah hubungan. Dan kamu dalam proses healing saat ini, mungkin ada situasi demikian, oke? Atau mungkin ini juga berkaitan dengan keluarga di sini. Kamu merasa kehidupan asmara anggota keluarga kamu, mungkin di sini orang tua kamu, atau mungkin di sini paman, tante, pokoknya di sini ada histori yang tidak begitu baik lah dalam keluarga kamu, dan ini berpengaruh juga nih ke bagaimana cara kamu berpandangan terhadap sebuah hubungan asmara yang baik dalam pikiran kamu, oke? Jadi kamu dalam proses healing saat ini, oke? Kemudian ada kartu Page of Wands. Kartu The Star ini juga mengatakan bahwasanya kamu di sini mungkin nothing tulus ya. Kamu berharap yang terbaik kepada semesta. Kamu di sini hanya berharap bahwasanya jika memang udah datang orang yang tepat, pasti akan ada di waktu yang tepat pula. Jadi kamu kayak bener-bener berusaha untuk menyerahkan segala sesuatunya kepada semesta. Oke, itu adalah kartu The Star di sini. Kemudian di sini aku juga melihat kartu Page of Wands. Kamu mungkin di sini mulai kehilangan gairah ya. Kamu di sini mungkin mulai kehilangan gairah dalam menemukan sosok yang tepat bagi kamu, cinta sejati kamu itu. Kenapa? Seperti yang aku bilang tadi, mungkin ada berbagai faktor di sini yang menyebabkan kamu kayak ya udah deh, kalau misalnya udah tepat waktunya gue terima, kalau nggak mau gimana lagi. Intinya di sini kamu kehilangan gairah. Jadi ketika kamu disarankan oleh teman kamu untuk kenalan dengan orang tertentu, kamu udah nggak excited lagi, kamu udah kehilangan excitement untuk bertemu sosok baru di urusan asmara ini. Oke, kamu benar-benar udah kehilangan gairah, dan ini menjadi tantangan kamu loh. Ketika kamu udah nggak excited lagi untuk menemukan seseorang yang cocok untuk kamu, atau setidaknya orang yang bisa kamu ajak berhubungan asmara di sini ya, mungkin nggak perlu cocok dulu, setidaknya dia di sini mau kenalan dengan kamu. Kalau kamu udah kehilangan gairah untuk hal itu, ya akan susah bagi kamu untuk benar-benar dapat seseorang yang sesuai atau seseorang yang bisa kamu ajak berhubungan asmara di sini, oke? Banyak sekali cara agar kamu bisa di sini bertemu orang baru, misalnya menggunakan aplikasi, misalnya Tinder, kemudian juga ada banyak sekali aplikasi dating online lainnya yang bisa kamu akses di situ. Tapi karena kamu udah kehilangan minat untuk berjuang di sini menemukan sosok yang tepat itu, ya akan sulit aku rasa bagi kamu untuk menemukan cinta sejati kamu di sini, karena topik kita tentu cinta sejati kamu. Jadi bagi kamu di sini yang sudah bersama seseorang, aku rasa kamu sudah kehilangan gairah dalam hubungan kamu dan dia, oke? Kamu sudah kehilangan gairah dalam hubungan kamu dan dia, dan hal ini akhirnya akan memancing berbagai isu atau pikiran-pikiran negatif dalam hubungan kamu dan dia, oke? Mungkin juga ada konflik di sini antara kamu dan dia, dan konflik bukan berarti tidak mencerminkan dia bukan cinta sejati kamu, oke? Bisa jadi itu adalah sebuah proses penyesuaian dalam hubungan kamu dan dia, oke? Bagi kamu di sini yang sudah berpasangan, aku sarankan untuk coba deh explore lagi masa-masa awal kamu berhubungan dengan dia, hal-hal indah yang bikin kamu suka sama dia, yang bikin kamu jatuh hati sama dia. Karena ketika gairah hilang dalam suatu hubungan, ya pasti akan terasa basi, tau gak sih? Pasti akan terasa dingin, pasti terasa kayak membosankan gitu ya. Kita lanjut dulu. Kartu selanjutnya ada kartu Eight of Swords. Aku rasa ya, khusus untuk deck pertama ini, bagi kamu yang single ya, dan kamu belum menemukan sosok cinta sejati kamu, aku rasa dia sudah ada di sekeliling kamu loh, like seriously, oke? Kamu aja yang nggak ngelihat orang itu udah ada di circle kamu mungkin, atau ini teman kerja kamu, teman kuliah kamu, mentor kamu mungkin, atau ini senior kamu. Intinya di sini dia sudah ada di sekeliling kamu, tapi kamu tidak menyadarinya karena kamu terlalu terpaku dengan berbagai situasi traumatis yang terjadi di masa lalu mungkin, oke? Nah, juga ada skenario lain di sini, mungkin kamu belum siap di sini untuk lebih terbuka secara emosional, menemukan atau berjuang lagi menemukan sosok cinta sejati yang kamu dambakan ini, oke? Jadi aku lihat kamu masih butuh
self healing lebih banyak di sini. Jika kamu di sini masih kesulitan untuk membuka hati, kamu harus fokus dengan self healing terlebih dahulu, oke? Kamu harus benar-benar sembuhkan dulu trauma atau berbagai kesedihan yang kamu rasakan sebelumnya dari previous relationship atau apapun itu yang mengganggu kamu, situasi traumatisnya yang berpengaruh ke cara pandang kamu terhadap suatu hubungan romantis atau relationship. Terakhir di sini ada kartu Wheel of Fortune. Kamu harus kayak mengubah pola pikir kamu bahwasanya orang yang tepat itu dalam beberapa skenario ya. Aku tidak ingin bilang secara general. Dalam beberapa skenario kadang kita juga perlu kerja keras juga. Kadang kita juga harus mencari juga dia yang tepat itu seperti apa. Kadang kita juga harus menetapkan standar kita juga. Dan ketika kita sudah menetapkan standar, kamu harus konkret dengan kamu harus tegas juga dengan keputusan kamu bahwasanya ini yang saya ingin dan ini yang saya inginkan dan saya akan berjuang untuk mendapatkannya. Oke? Jadi mungkin dalam skenario ini khususnya deck yang pertama kamu nggak ada usaha yang maksimal di sini untuk benar-benar mendapatkan seseorang ya yang menjadi cinta sejati kamu. Oke, atau mungkin di sini ada fokus lain dalam hidup kamu sehingga kamu menjadikan asmara menjadi prioritas nomor 2. Dan ketika kamu lihat video ini, sarannya adalah coba deh untuk lebih membagi waktu antara karir dan situasi asmara kamu juga. Kamu juga harus banyak bukan banyak sih. Kamu juga harus berusaha di sini untuk melihat atau mencari bahwa di luar sana masih ada kok orang yang berpotensi atau berpeluang menjadi pasangan kamu atau cinta sejati kamu. Oke, deck number 1. Jadi jangan fokus ke situasi traumatisnya doang gitu ya. Kamu juga harus fokus dengan self healing. Kamu juga harus segera atau lekas sembuh. Oke. Kemudian kalau misalnya kamu memang benar-benar di sini menemukan dia yang menjadi cinta sejati kamu juga harus melangkah keluar sana. Kamu juga harus berusaha di sini. Kamu juga harus membuat langkah konkret di sini bahwasanya ya saya ingin orang yang seperti ini, saya akan menemukannya dan saya akan melakukan hal-hal ini saat ini. Oke. Jadi dia nggak bakalan datang kayak dikasih sama semesta, ini dia, bukan kayak gitu. Kamu juga harus melakukan sesuatu di sini. Kamu juga harus berusaha di sini untuk mencari dia atau menemukan dia, karena aku rasa dia sudah ada di sekeliling kamu. Kamu aja mungkin di sini yang masih tidak atau belum menyadarinya. Oke. Aku rasa ada perbedaan umur antara kamu dan cinta sejati kamu ini, orang yang berpotensi menjadi cinta sejati kamu ini. Kamu lebih tua dari dia atau vice versa. Dia lebih tua dari kamu, oke? Bisa jadi juga ada jarak antara kamu dan dia, long distance relationship, oke? Bagi yang berpasangan tadi sarannya di sini adalah untuk coba deh untuk bertukar perspektif dengan pasangan kamu bahwasanya ini loh yang ternyata ingin saya kemukakan dari dulu-dulu yang mungkin belum sempat terucapkan gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa hal yang pasangan kamu belum sempat atau belum merasa tepat waktunya untuk mengucapkan saat ini. Dan hal itu harus kamu discover, harus kamu ketahui juga dari pasangan kamu, exchanging the ideas di sini antara kamu dan pasangan, oke? Jadi jangan disembunyikan lah hal-hal yang penting itu dalam suatu hubungan ya. Jangan menyembunyikan apapun karena itu akan menjadi suatu bom waktu yang bisa meledak kapanpun. Karena aku banyak banget nerima klien yang kayak gitu, yang dia itu kalau misalnya bertengkar sama pasangannya kemudian dia diem-dieman, gak ngerti itu diem-dieman itu maksudnya apa. Jadi pasangannya tiba-tiba talak cerai dan dia pun heran, ini masalah utamanya apa, kenapa ditalak cerai gitu kan, atau kenapa ini dia minta putus, aku nggak tahu, gue nggak tahu kak masalahnya apa. Jadi mohon deh untuk lebih lebih komunikatif dengan pasangan kamu terkait isu atau masalah apapun yang kamu hadapi di sini. Oke, jangan dipendam sendiri. Oke. Deck number 1. Oke. So, di sini kita akan lanjut ke deck number 2. Oke. Deck nomor 2
Oke, kita akan langsung explore di sini atau mencari tahu di sini tantangan-tantangan yang akan kamu hadapi dalam menemukan cinta sejati kamu. Kemudian saran juga yang bisa kamu pertimbangkan ya, supaya kamu bisa dekat dengan cinta sejati kamu itu, dan juga current situation of life kamu kita akan lihat di sini. Oke, jadi kita langsung aja. Deck number 2. Okay. Deck number 2, give them the answer, please. Excuse me, guys. Deck number 2. Oke. Jadi deck nomor 2 di sini kita akan buka 4 kartu ya. Bottom of the deck di sini ada kartu Five of Wands. Oke, sekarang kita buka kartu pertama. Ada kartu The Moon. Oke. Kamu tahu nggak sih secara intuitif apa yang aku dapatkan dari kartu ini, The Moon ini, deck nomor 2? Aku merasa kamu udah mengenali nih sosok yang berpotensi menjadi cinta sejati kamu. Kamu udah kenal atau setidaknya mengidentifikasi dengan baik, gue tahu siapa orangnya, Mbak. Gue tahu siapa yang bakal menjadi cinta sejati gue, dan aku rasa kamu sudah berada di sekeliling orang ini ya. Tapi kamu nggak yakin. Mungkin kamu di sini kayak masih main tebak-tebakan. Gue nggak yakin sih, Mbak, kalau dia suka sama gue. Gue nggak yakin sih dia bakalan tertarik sama gue. Gue nggak yakin kalau misalnya ini ada mutual attraction antara kami gitu kan. Jadi sini kamu dalam kebingungan, kamu benar-benar in your emotion di sini, kamu benar-benar kayak bertanya-tanya apa yang harus saya lakukan di sini, oke? Kamu bingung banget di sini. Tapi secara intuitif mungkin kamu sudah tahu di sini, kamu sudah mengenali bahwasanya memang dia di sini yang berpotensi besar menjadi cinta sejati gue. Memang dia di sini yang selalu gue pikirkan, yang tanpa harus bertemu dia gue akan terpikir dia terus gitu loh. Kayak gimana gitu. Kayak ada suatu daya tarik tersendiri dari dia yang bikin kamu terus kepikiran dia. Ya, The Moon itu kayak intuitive message juga di sini di deck nomor 2 ini. Kita lanjut dulu. Di sini ada kartu Page of Swords. Tantangannya adalah kamu tidak gimana ya? Kamu nggak ada aksi yang nyata di sini untuk benar-benar mencari tahu, untuk follow up your dreams ini atau follow up your intuition ini. Kamu tidak ada follow up action di sini untuk benar-benar mencari tahu bahwasanya apakah dia juga menyukai kamu. Intinya di sini mungkin kamu nggak ada the sense of detective-nya gitu ya. Jadi itu adalah tantangannya di sini. Kamu harus berani ambil aksi di sini. Kamu harus, kalau misalnya hati kamu berasa menyuruh kamu untuk melakukan suatu hal yang spesifik, misalnya coba deh cari tahu tentang dia di media sosial, siapa tahu dia single, siapa tahu di sini dia pengen kenal gue juga, siapa tahu di sini dia juga penasaran sama gue. Kamu harus bisa menemukan jawaban itu, kamu harus curious di situ, kamu harus mengejar kehausan kamu akan rasa ingin tahu terhadap orang itu. Oke, kamu harus ambil aksi di situ. Kalau misalnya kamu tidak ambil aksi dan terjebak dalam daydreaming, the state of confusion itu, kamu nggak bakalan bisa menemukan dia, kamu nggak bakalan deket sama dia, kamu nggak bakalan menemukan atau bisa at least reaching out to him or her. Oke, kamu nggak bakalan bisa kalau nggak ada aksi nyatanya di sini. Kamu harus main detektifan di sini untuk benar-benar melacak siapa dia sebenarnya dan kenapa kamu selalu kepikiran sama dia. Siapa tahu dia juga kepikiran sama kamu gitu ya. Dan dalam tebaran ini aku rasa memang besar kemungkinannya ada mutual attraction di sini antara kamu dan dia. Oke. Kita lanjut dulu di sini kartunya. Wow, King of Pentacles. Man, kita lanjut dulu ya. Kartu wow.
goodness. Hey, deck number 2. Jadi seperti yang aku bilang tadi, aku besar banget secara intuitif di sini merasakan ada mutual attraction antara kamu dan orang ini. Oke. Jadi dia penasaran sama kamu juga penasaran sama dia, tapi kalian nggak ada aksi nyata di sini untuk benar-benar reaching out to each other gitu, Kalian tuh cuma terpaku dengan the state of confusion, benar-benar daydreaming di sini tanpa melakukan aksi nyata untuk mencari tahu bahwasanya benar ini yang dia rasakan terhadap saya. Ternyata benar dia juga ingin mengenal saya. Kamu harus benar-benar melakukan sesuatu di sini. Deck number 2, oke, deck nomor 2. Karena aku lihat di sini, entah, sekali lagi ya, aku rasa di sini kamu sudah ketemu sama dia, oke, cinta sejati kamu ini. Aku rasa dia ingin mencari hubungan yang serius, oke? Dia ingin mencari hubungan yang serius, like seriously, he want a serious relationship. This person wants a relationship, serious relationship, oke? Tidak tergantung gender sebenarnya. Aku tadi menyebut he, tapi ini tidak tergantung gender. Ini bisa dia untuk laki-laki, bisa dia untuk perempuan, oke? Tapi ingat saranku tadi untuk coba deh untuk lebih menimbulkan atau mengejar lagi rasa ingin tahu kamu terhadap orang ini, karena ada kalanya intuisi kamu itu berkata atau menyuruh kamu untuk melakukan suatu hal yang benar. Kamu nggak perlu harus menghadang dia pas pulang kantor, tunggu dulu gue pengen kenal sama lo. Nggak kayak gitu juga guys, nggak kayak gitu juga, harus dengan cara yang elegan, oke? Misalnya stalking dia di media sosial misalnya, atau nanya ke teman-temannya dia, mungkin nggak yang teman dekatnya dia, mungkin siapa yang kenal sedikit tentang dia aja. Kamu harus korek-korek informasi tentang dia dengan baik, oke? Dan aku rasa ya nggak akan sia-sia perjuangan kamu untuk mencari tahu tentang dia, karena mungkin dia juga melakukan hal yang sama dengan kamu. Karena aku lihat di sini besar kemungkinannya kamu akan bertemu dengan orang ini. Kamu akan bertemu dan menjalin hubungan dengan orang ini. Oke? Dan ada kartu di Hierophant di sini. Aku rasa dia memang menginginkan sebuah hubungan yang komit, sebuah hubungan yang serius dengan kamu. Deck number 2. Oke? For some reason ya, dari kartu Five of Wands ini aku rasa ada jarak antara kamu dan dia benar-benar berusaha untuk mencoba mendatangi kamu. Aku merasa secara intuitif dia berusaha untuk mengunjungi kamu, oke? Wow, dia ingin ini cinta sejati. Jadi aku rasa deck nomor 2 ini kalian udah deket banget dengan cinta sejati kalian, oke? Kamu udah secara intuitif merasakan bahwasanya dia ya, kamu akan end up with this person gitu. Kamu akan berakhir dengan orang ini gitu, Wow. Mungkin ada juga nih sebagian besar dari deck nomor 2 yang nonton ini kalian sudah bertunangan mungkin, jadi kalian menunggu hari pernikahan kalian ya. Ini kayak bener-bener udah deket gitu loh. Atau sekarang dia lagi mempersiapkan untuk datang ke kamu, tapi di tengah penyelidikan kamu terhadap dia, ternyata kalian kalian benar-benar ada mutual attraction di sini intinya, oke? Kamu nggak usah khawatir, aku rasa deck number 2. Bisa jadi kamu di sini berhubungan dengan water sign, Pisces, Scorpio atau Cancer, atau earth sign, Taurus, Virgo atau Capricorn, oke? Taurus di sini yang paling menonjol bersama dengan Pisces atau Cancer. Wow. Aku juga melihat di sini ada perbedaan keyakinan mungkin ya antara kamu dan dia. Tapi isu perbedaan keyakinan ini aku rasa ada jalan tengahnya. Aku yakin ada jalan tengahnya. Aku tidak melihat di sini ada kendala besar yang berkaitan dengan keyakinan ini, oke? Wow. Deck number 2, I like this reading so much. Oke? Dan tau gak sih, ketika kamu, saranku di sini, kalau misalnya kamu sudah berhubungan dengan orang ini, dengan pria ini, dengan wanita ini, kamu harus 100% komit dengan dia. Kamu harus fokus kamu ke dia, aku rasa di sini, karena
dia kayaknya tipe orang yang kalau udah komit dengan satu orang ya komit. Jadi dia tipe gampang mudah kasih kepercayaan, ya, gampang banget kasih kepercayaan, gampang pula untuk menariknya dari kamu kepercayaan itu. Jadi dia nggak benar-benar bukan mencari hubungan yang main-main, aku rasa di sini. Oke, bagi deck number 2 itu saranku di sini. Jadi sekarang kita lanjut untuk deck number 3. Ini dia deck nomor 3, apa kabar ya. Jadi di sini kita akan explore ya tantangan yang kamu hadapi dalam menemukan cinta sejati kamu, kemudian saran-saran yang bisa kamu pertimbangkan agar kamu bisa ketemu sama dia. Apakah dia udah dekat dengan kamu, apakah dia akan segera komit ke kamu. Kita lihat di sini lebih jauh. Oke? Jadi kita langsung aja deck number 3. Here we go. Give them the answer, please. Okay. Deck number 3. Oke. So, deck nomor 3 di sini kita akan buka 3 kartu, oke? Bukan 4, maaf. 4 kartu. Dan kita ekspor di sini energinya seperti apa. Ada kartu The Devil di sini. Oke, kartu pertama di sini untuk deck number 3 ada kartu The Wheel of Fortune. Deck nomor 3, aku rasa di sini sebagian besar dari kamu mungkin berhubungan dengan sosok atau seseorang dari masa lalu kamu, oke? Sosok yang datang dan pergi, datang dan pergi, oke? Aku rasa dia akan segera datang lagi ke kamu. Kalau misalnya ini memang seseorang yang sering datang dan pergi dari kamu, dia masih akan datang dan pergi dari kamu, aku rasa. Jika dia belum kembali saat ini, di dalam waktu dekat dia akan segera kembali ke kamu. Deck number 3, Nine of Pentacles. Tahu gak sih kenapa orang ini datang dan pergi, ya? Aku rasa dia ada isu dengan situasi finansialnya dia, atau kemerdekaan finansial, oke? Entah di sini dia secara finansial masih disupport oleh keluarganya, entah di sini dia masih disupport oleh seseorang, intinya di sini dia tidak independen secara finansial, sehingga hal ini menjadi masalah bagi dia untuk bisa meminang kamu, bisa bersama kamu, cinta sejati kamu ini, deck number 3, oke? Nah, di skenario yang lain aku rasa di sini dia masih belum siap untuk konsep komitmen itu, dan mungkin ya ada perbedaan konsep komitmen pula antara kamu dan dia. Si dia nganggap konsep komitmen itu gini dan kamunya beda pula, jadi perbedaan perspektif mengenai komitmen ini dalam hubungan ini pun menjadi isu dalam hubungan kamu dan dia. Jadi aku rasa kalau misalnya kamu deck nomor 3 resonates dengan readingan ini, dia pun juga perlu tahu readingan ini bahwasanya kalian harus setidaknya memiliki persetujuan yang sama lah dalam komitmen dalam hubungan ini. Kalau misalnya kamu bersikeras ingin dengan dia, tapi aku rasa di sini dia bukannya nggak cinta deh, ini lebih ke hal-hal eksternal, misalnya kayak finansial gitu ya. Aku lebih merasa ini ke finansialnya dia deh, like seriously. Mungkin dia juga di sini mensupport keluarganya yang lain kayak tulang punggung gitu ya. Jadi dia belum bisa
menomorsatukan kamu di sini. Dia takutnya nanti ketika dia meminang kamu atau serius dengan kamu di sini, dia akan menyakiti kamu lebih jauh, oke? Karena dia akan cuek dengan kamu di sini. Karena dia fokusnya terbagi di sini dan dia takut menyakiti kamu di sini, oke? Dia takut hal itu terjadi. Death. Kita lihat dulu. Five of Swords. Kamu tau gak sih, kartu Death ini aku merasa arahnya positif loh. Ada suatu hal yang besar yang akan terjadi antara kamu dan dia. Kayak ada final chapter antara kamu dan dia yang akan segera terjadi. Ada suatu babak akhir yang akan terjadi antara kamu dan dia, orang yang datang dan pergi dalam hidup kamu ini. Deck number 3. Apakah dia akan komit ke kamu? Aku rasa dia berusaha untuk itu, cinta sejati kamu ini. Dia berusaha untuk bergulat dengan egonya sendiri. Aku lihat di sini, dia bergulat dengan keadaannya sendiri, oke? Agar dia bisa bersama kamu. Aku lihat dia di sini sebenarnya mencintai kamu loh. Aku lihat di sini dia mencintai kamu. Kalau dia tidak mencintai kamu, dia tidak akan berusaha untuk berubah demi kamu loh. Walaupun mungkin berubah di sini mungkin tidak semua manusia bisa merubah manusia lainnya, tapi di sini baru keinginan untuk berubah ini datang dari dirinya sendiri. Agar apa? Agar dia bisa bersama kamu loh. Oke? Jadi ini bukan kamu yang nyuruh dia berubah, tapi dia sendiri di sini yang berkeinginan besar untuk berubah demi kamu, demi bisa bersama kamu. Jadi kurang-kurangilah main games ya, atau self sabotage dalam hubungan ini, yang kayak gue nggak cocok sama dia, gue nggak bakalan ini, gue nggak bakalan kayak gitu, gue nggak bakalan sanggup memperjuangkan hubungan ini, gue nggak bakalan ini kak, aku nggak bakalan bisa kak, dia kan kayak gini kak, aku nggak yakin. Kurang-kurangilah self sabotage kayak gitu, pemikiran yang dimana kamu benar-benar menyepelekan diri kamu sendiri dalam hubungan ini. Karena akan ada sebuah transformasi besar, akan ada suatu chapter terakhir di sini yang akan terjadi antara kamu dan dia. Oke, kurang-kurangi pemikiran negatif yang tidak penting. Karena di the bottom of the deck tadi aku lihat ada kartu the devil, negative attachment. Oke, emotional baggage mungkin dari hubungan sebelumnya yang terbawa-bawa ke hubungan saat ini. Atau the devil itu bisa berarti seperti yang aku bilang tadi, ada gangguan eksternal di dalam hubungan kamu dan dia ini yang bikin dia nggak konsisten terhadap kamu. Tapi ada satu babak terakhir lagi yang akan kamu lalui dengan dia sebelum kamu benar-benar bisa bersama dia. Aku lihat di sini deck number 3. Kayak ada final chapter gitu ya. Wow. Di sini kamu mungkin berhubungan dengan Scorpio. Oke. Atau zodiak lain, Aries, atau semua zodiak bisa sebenarnya, tapi yang aku sebutin tadi yang nonjol banget. Oke. So, di sini deck number 3, kita akan langsung lanjut ke deck number 4. Kamu mungkin juga berhubungan dengan Capricorn karena ada devil tadi ya. Hai, deck nomor 4. Apa kabar?
ya, kita di sini akan mulai melihat di sini ya tantangan-tantangan yang kamu hadapi untuk bisa bersama dengan cinta sejati kamu. Kemudian di sini saran-saran yang bisa kamu pertimbangkan untuk asmara personal kamu mungkin, atau dalam rangka menemukan cinta sejati kamu bisa. Kita akan explore nanti. Kemudian potensinya yang akan terjadi antara kamu dan dia dalam waktu dekat. Oke. Jadi kita langsung aja di sini mulai untuk deck number 4. Give them the message, please. Oops. Give them the message, please. Deck number 4. Oke. Jadi di sini kita akan tarik 4 kartu ya. Kita akan identifikasi nanti masing-masing kartu itu apa yang bisa aku tonjolkan detailnya. Bottom of the deck di sini ada kartu Four of Cups. Kita lihat dulu kartu pertama ada Six of Pentacles. Aku rasa kamu sudah berhubungan dengan orang ini, oke? Mungkin dia sudah menjadi pacar kamu, suami kamu, istri kamu di sini, oke? Atau bagi kamu yang single yang benar-benar nggak ada di sini, ya. Yang kamu rasa dekat dengan kamu atau nggak ada pasangan kamu rasa di sini, aku rasa dia sudah dekat dengan kamu. Dia sudah menjadi tim kamu di kantor. Dia di sini mungkin sudah memberikan sinyal-sinyal ke kamu bahwasanya dia memiliki ketertarikan terhadap kamu. Dia ingin kenal kamu lebih jauh. Dia sudah menunjukkan sinyal-sinyal itu. Tapi untuk alasan tertentu kamu di sini tidak menyadarinya. Aku nggak tahu kenapa. Atau mungkin kamu di sini nggak tertarik dengan orang ini. Ada Four of Cups di the bottom of the deck. Kamu merasa nggak mungkin lah kak, gue nggak suka sama dia, nggak tipe gue gitu kan. Aku nggak suka sama dia mbak, dia nggak itu sih nggak relevan buat gue gitu kan. Mungkin ada situasi demikian. Makanya di sini kamu kayak nggak mungkin dia gitu kan. Kita explore dulu kartu yang lain. Di sini ada kartu Six of Swords. Mungkin ada jarak ya antara kamu dan dia, long distance relationship. Oke, jadi kamu komunikasi sama dia via media sosial bisa jadi juga. Dan itu menjadi tantangan tersendiri juga bagi kamu. Bagaimana cara mengatasi ya perbedaan jarak yang mungkin terlalu jauh atau cukup jauh. Kamu jadi nggak bisa ketemu. Mungkin karena pandemik yang terjadi juga ya, kamu jadi nggak bisa ketemu sama dia. Mungkin kamu baru kenal sama dia di sini. Mungkin di sini kamu ingin meningkatkan lagi level hubungan ini ke yang lebih serius di sini, tapi kamu belum bisa benar-benar ketemu untuk bisa menyamakan ide atau perspektif di sini karena nggak ada waktu untuk itu ya. Kamu inginnya ketemu sama dia tapi itu yang belum bisa. Itu bisa jadi isu dalam hubungan kamu dan dia. Oke. Yang lainnya di sini aku rasa seperti yang aku bilang tadi, dia bukan tipe kamu ya. Ada suatu hal di diri dia yang kayaknya kamu nggak klik sama dia. Oke. Kayak nggak klik aja sih kak, ada satu hal di diri dia yang bikin aku nggak suka sama dia. Nah itu juga menjadi tantangan loh, karena nggak semua orang yang klik dengan kamu itu juga merasa klik dengan kamu loh. Oke, jadi kita akan lihat dulu ini kartu mengarah ke mana. Tapi aku rasa di sini orang yang kamu rasa nggak klik dengan kamu itu, aku rasa dia akan segera klik loh dengan kamu. Dan ada mutual click mungkin antara kamu dan dia. Kalau misalnya kamu bingung, kita lanjut dulu, oke? Okay? Nine of Swords, oke. Okay. Kita lanjut dulu. Di sini ada kartu Judgment. Jadi deck nomor 3. Kok aku merasakan aura-aura penyesalan ya? Aku merasakan aura-aura penyesalan loh.
Jadi di sini ada peringatan di sini untuk deck number 4. Jangan sampai kamu menyesal dan orang ini pergi jauh dari kamu, baru kamu jatuh cinta sama dia atau jatuh hati sama dia. Okay, so make your decision, make your concrete decision. Kalau misalnya kamu ingin dia, kalau misalnya kamu ingin benar-benar menjadikan dia, membawa hubungan ini ke level yang lebih serius, buat keputusan itu. Atau ada suatu penyesalan yang aku rasakan terjadi di sini dengan kehadiran kartu Nine of Swords. Apakah itu artinya kamu akan kehilangan dia selamanya? Tidak. Di sini kamu akan masuk dalam periode dimana masa-masa sulit, ya, dimana kayak ada self realization. Kamu akhirnya menyadari di sini bahwasanya ya memang dia yang kamu inginkan, bahwa dia memang cinta sejati kamu. Kamu harus melewati fase itu loh, deck number 4. Itu yang aku maksud di sini. Nah, itu yang harus kamu antisipasi dari sekarang. Coba diputuskan dengan jelas, kamu ingin dia atau tidak. Sebelum dia, aku lihat di sini dia berpeluang akan pergi dari kamu. Mungkin dia pindah kantor, mungkin dia di sini akan pergi ngelanjutin S2 dia ke luar negeri atau something like that. Okay, yang dia beneran bakalan jauh dari kamu. Tapi itu bukan berarti kamu akan terpisah selamanya, bukan. Masih ada kesempatan bagi kamu dan dia untuk bersama. Tapi kamu harus melewati fase Nine of Swords ini dulu untuk benar-benar tersadar bahwasanya ya dia yang saya inginkan, ya dia yang ingin saya pertahankan, dia yang ingin saya perjuangkan. Oke, aku rasa di sini mungkin ada kayak situasi best friend gitu yang ragu-ragu ngungkapin perasaan karena dia best friend kamu, bisa jadi juga. Tapi di sini aku ngerasa dia memang soulmate kamu, dia memang cinta sejati kamu loh, your true love. Okay, deck number 4. So make your decision now. You want him or her or not? Or no? So, deck number 4 itu dia hasil pembacaan tarot reading kamu. Kamu mungkin di sini berhubungan dengan Scorpio atau air sign, Aquarius, Libra, Gemini, but doesn't have to be. Ini adalah pembacaan yang sangat umum. Oke, so semoga kamu suka pick a card reading ini. Oke, aku akan sertakan timestampsnya nanti di description box. Kamu bisa cek di situ kapan masing-masing deck nanti waktunya, ya. Kalau misalnya kamu merasa ingin ambil deck yang lain, kamu udah ambil satu deck ya, kemudian kamu ingin deck yang lain, boleh. Atau mungkin semuanya kamu bisa explore, boleh juga. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.